Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Parwanti, NIM K4219058 dari Prodi Pendidikan Bahasa Jawa tahun 2019. Di sini saya akan membuat video yang berisi tentang kritikan atau mengkritisi salah satu artikel dari sebuah media massa, yaitu majalah edukasi. Opini yang saya kritisi yaitu berjudul Upaya Meningkatkan Minat Baca di Kalangan Remaja, yang merupakan karya berupa opini dari Ibu Istirah Yuni SPD yang merupakan guru di SMK atau Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Opini yang saya kritik ini saya ambil dari majalah yang berjudul Majalah Edukasi, lebih tepatnya edisi 66 bulan Oktober tahun 2021, volume 1, halaman 26 sampai halaman 27. Yang saya paparkan nanti ada 4 pembahasan. Yang pertama yaitu isi, yang kedua kelebihan dari opini tersebut, yang ketiga yaitu kekurangan dari opini tersebut, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Dan di akhir nanti saya juga akan memberikan sedikit kelebihan dan kekurangan dari majalah edukasi. Yang pertama yaitu isi. Dari opini yang berjudul Upaya Meningkatkan Minat Baca di Kalangan Remaja, yang merupakan opini dari Ibu Istirah Yuni SPD, berisi tentang minat baca terutama di kalangan remaja. Membaca sendiri merupakan salah satu cara untuk mendapatkan sebuah informasi melalui tulisan yang telah dibuat oleh para penulis. Dengan semakin banyak kita membaca, maka akan semakin banyak pula informasi yang akan kita dapatkan. Informasi yang kita dapat dari tulisan yang kita baca bisa ditemukan dengan dua cara, yaitu tersurat dan tersirat. Pepatah mengatakan bahwa buku merupakan gudang ilmu. Kenapa bisa disebut dengan buku merupakan gudang ilmu? Karena dengan membaca buku kita bisa mendapatkan berbagai informasi, entah dari dalam negeri, di sekitar kita maupun di belahan dunia manapun, hanya dengan membaca sebuah buku. Ada pepatah lain pula yang juga berbunyi bahwa buku merupakan jendela dunia. Bagaimana bisa disebut dengan jendela dunia? Seperti pepatah di atas, yaitu jika kita membaca buku tentang Pulau Bali, kita akan mengetahui bagaimana gambaran Pulau Bali tersebut tanpa kita harus mendatangi pulau tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa pada zaman sekarang, terutama di kalangan remaja, lebih sebagian kecil yang memiliki minat baca, karena sebagian besar dari mereka lebih memilih untuk bermain smartphone, untuk bermain sosial media maupun bermain game. Hal tersebut dapat terjadi karena pada zaman sekarang teknologi sudah sangat maju, sehingga banyaknya alat-alat komunikasi yang canggih tersebut mereka manfaatkan untuk bermain game, tidak untuk mencari informasi dan ilmu. Namun pada kenyataannya pada zaman sekarang, karena adanya perkembangan zaman, terutama di bagian teknologi yang sangatlah pesat, minat baca pun menjadi menurun, terutama dalam membaca buku. Lebih banyak dari anak-anak, terutama anak remaja, yang lebih memilih untuk bermain smartphone. Secara umum, minat baca memiliki tujuan untuk mewujudkan suatu sistem penumbuhan dan pengembangan nilai ilmu yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, tujuan dari pengembangan minat baca ada beberapa yang saya ketahui dari opini tadi. Yang pertama yaitu untuk yang kedua menciptakan masyarakat informasi yang siap berperan serta dalam pembangunan, maksud saya dalam semua aspek pembangunan. Dan yang ketiga, memiliki pengetahuan yang terkini, bukan sudah basi atau sudah terlewat begitu. Yang keempat, meningkatkan kemampuan berpikir. Dan yang kelima atau terakhir yaitu mengisi waktu luang. Karena dengan membaca, maka waktu kita akan menjadi lebih bermanfaat dan tidak terbuang sia-sia. Teknik membaca ada beberapa cara, salah satunya yaitu teknik membaca cepat.
cepat dan tepat. Dengan teknik membaca cepat dan tepat, maka akan bisa membuat waktu menjadi efektif, lebih efisien, serta lebih menarik. Tinggi rendahnya sebuah minat baca pada kalangan remaja ada dua faktor. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal sendiri yaitu faktor yang berasal dari diri kita sendiri, dan yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal sendiri yaitu faktor yang berasal dari luar diri kita, seperti lingkungan, entah lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan, maupun lingkungan sekolah. Untuk selanjutnya yaitu kelebihan dari opini yang saya baca. Yang pertama yaitu bahasa yang digunakan penulis merupakan bahasa yang mudah dipahami, sehingga para pembaca ketika membaca opini tersebut menjadi lebih mudah menangkap apa yang dimaksud dari penulis, serta pembaca tidak akan bingung dengan membaca karya tersebut. Yang kedua, penulisan yang tepat terutama pada penggunaan bahasa asing yang sudah dicetak miring. Yang ketiga, informasi yang disampaikan juga sudah cukup lengkap. Dan yang terakhir yaitu masalah yang diangkat sesuai dengan kasus yang sering terjadi pada zaman sekarang, yaitu sedikitnya minat baca tetapi lebih banyak minat untuk bermain teknologi, terutama teknologi yang berhubungan dengan hiburan. Yang ketiga yaitu kekurangan dari opini tersebut, yaitu karena dalam opini tersebut menyampaikan kasus yang sering bermain game daripada membaca, tidak disampaikan bagaimana solusi yang tepat untuk mengurangi bermain game tersebut. Dan terakhir yaitu kesimpulan. Dari opini di atas dapat disimpulkan bahwa sebuah minat baca sangat dibutuhkan dan sangat penting, terutama di kalangan remaja. Dan masalah-masalah itu tadi dapat diatasi atau dikurangi dengan beberapa solusi. Yang pertama yaitu setiap orang, terutama kaum remaja, harus meningkatkan kesadaran pada diri masing-masing bahwa membaca itu penting. Bahkan pentingnya membaca itu manfaatnya tidak akan diterima pada diri kita sendiri, tetapi juga dapat bermanfaat bagi orang lain, karena kita akan bisa berbagi informasi pada orang lain karena kita telah membaca sebuah buku yang ada ilmunya. Yang kedua yaitu memiliki niat dan kesadaran untuk membaca. Yang ketiga, menambah wawasan dapat juga dengan menyisihkan uang yang lebih untuk membeli buku, karena dapat kita ketahui juga bahwa banyak remaja pada zaman sekarang, karena anak remaja yang banyak menggunakan smartphone, sehingga lebih sering membeli kuota internet untuk bermain game daripada membeli buku. Dan yang keempat, agar lebih tertarik pada sebuah buku dan tidak terjadi kebingungan, hendaknya kita akan membaca buku itu didahului dengan membaca daftar isi, karena dengan membaca daftar isi kita akan memiliki rasa penasaran yang lebih atau rasa ingin tahu kepada buku itu. Yang kelima yaitu hendaknya setelah membaca kita mencatat hal yang penting dari buku yang kita baca tersebut, agar kita lebih mudah untuk mengingat informasi penting dalam buku tersebut. Yang keenam yaitu bersenang-senang dengan buku. Artinya dengan membaca buku yang kita minati, misal kita suka membaca novel, maka dengan membaca novel kita akan lebih semakin tertarik pada novel tersebut, tidak mudah bosan, serta rasa ingin dari novel tersebut juga semakin besar. Dan selanjutnya yaitu saya akan memberikan penjelasan kelebihan dan kekurangan dari media massa yang saya ambil, yaitu media massa majalah edukasi. Kelebihannya yang saya simpulkan ada 6. Yang pertama yaitu ada banyak opini yang terutama berasal dari tenaga pendidik. Yang kedua, sesuai dengan temanya, majalah ini hanya meliput berita dan opini yang berhubungan dengan pendidikan. Jadi ketika dibaca majalah
ini sangat konsisten dengan temanya, yaitu hanya berhubungan dengan pendidikan. Yang ketiga yaitu harganya terjangkau atau bisa tergolong murah. Yang keempat, memberikan berbagai kisah inspiratif seperti ada banyaknya prestasi dari para peserta didik yang masih sekolah-sekolah. Mereka mendapatkan berbagai prestasi yang juga dapat memotivasi teman yang lain agar bisa mengejar prestasi yang mereka inginkan. Yang kelima, selain berisi tentang informasi dan artikel pendidikan, media massa ini juga memiliki jurnal sendiri yang bisa kita jadikan sumber untuk belajar. Yang keenam, informasi yang diliput jangkauannya juga luas dari berbagai daerah, terutama di Solo Raya yang meliputi dari berbagai kabupaten. Kekurangan dari media massa majalah edukasi ini pernah saya temukan satu, yaitu saya tanyakan kepada salah satu konsumen bahwa menurut beliau konsumen mengatakan bahwa kekurangannya adalah lebih baik lagi jika diberi kisah yang memotivasi seperti kisah perjuangan untuk menjadi tenaga pendidik, sehingga orang yang membaca kisah tersebut, terutama orang-orang yang memiliki cita-cita untuk menjadi tenaga pendidik, akan menjadi lebih termotivasi dan lebih bersemangat untuk mengejar cita-citanya. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai mengkritis media massa, yaitu media massa majalah edukasi. Ada banyak kurang lebih, maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.